Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa karabatihi wa ila ahlil baiti ajmain amma ba'duh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan kesempatan kembali untuk bertemu, untuk melanjutkan perkuliahan kita masih dalam mata kuliah Magang 2, yang merupakan kelanjutan daripada teknis pembuatan RPP yang merupakan amanat ataupun tuntutan dari kurikulum di pembelajaran Magang 2 ini. Baiklah mahasiswa sekalian, khususnya mahasiswa di program studi pendidikan bahasa Arab yang sedang mengikuti perkuliahan Magang 2 dan juga mungkin para penonton di channel YouTube ini, kita akan melanjutkan kembali setelah pertemuan yang lalu. Saya sudah menjelaskan tentang teknis ataupun pengembangan daripada strategi pembelajaran. Kali ini kita masuk kepada strategi ataupun penyusunan bahan ajar. Nah, penyusunan bahan ajar ini merupakan salah satu tugas guru dalam proses pembelajaran, di samping juga hal-hal lain yang merupakan bagian dari komponen-komponen dalam RPP ataupun alat pembelajaran. Kita kali ini masuki bahan ajar. Nah, kita harus memahami terlebih dahulu hakikat bahan ajar. Hakikat bahan ajar itu adalah sesuatu yang dipelajari siswa untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran. Tata cara penyusunan bahan ajar itu adalah dimulai dari mana bahan ajar itu muncul adalah dengan melihat indikator maupun tujuan pembelajarannya, sehingga akan muncul seperti apa bahan-bahan pembelajaran yang akan kita berikan ataupun kita gunakan. Nah, artinya jangan sampai bahan ajar itu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran ataupun indikator yang sudah kita susun. Selanjutnya adalah kita harus memahami jenis-jenis dari bahan ajar. Jenis bahan ajar itu ada 3. Yang pertama ini adalah jenis bahan ajar dari sisi kognitif ataupun pengetahuan. Nah, dari sisi kognitif itu terdapat ada yang namanya jenisnya itu fakta, kemudian konsep, prinsip juga prosedur, kemudian materi kebahasaan, sistem bahasa, tata bunyi, tata bentuk, dan tata kalimat. Selanjutnya ada materi kesastraan. Nah, materi kesastraan ini berkaitan dengan pengetahuan kesastraan, teori sastra, sejarah sastra, dan lain sebagainya. Dan dari sisi afektif ini terdapat materi tentang sikap, minat, motivasi, kecenderungan terhadap nilai-nilai, kemudian motivasi terkait dengan berperilaku kinerja. Nah, dari sisi keterampilan itu ada kebahasaan dan kesastraan. Keempat, kemampuan berbahasa. Keempat kemampuan berbahasa itu kalau dalam bahasa Arab yang pertama adalah maharoh istima, yaitu keterampilan mendengar, kemudian maharoh kalam, keterampilan berbicara, kemudian maharoh kiroah, keterampilan membaca, dan juga maharoh kitabah, yaitu keterampilan menulis. Nah, selanjutnya adalah dalam ranah keterampilan dalam pengembangan bahan ajar itu adalah penggunaan bahasa dalam konteks sesungguhnya. Artinya ada pertimbangan faktor pragmatis. Artinya penggunaan bahasa itu dalam konteks bagaimana dapat diterapkan ataupun dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ataupun maksud-maksud ataupun manfaat lainnya. Kemudian ada berbagai bentuk kegiatan apresiasi sastra atau lewat saluran keempat kemampuan berbahasa tersebut. Nah, kemudian ada aspek kognitif yang juganya tentunya tetap dominan. Klasifikasi bahan ajar. Nah, tadi kita sudah membahas tentang klasifikasi bahan ajar itu. Jenis-jenisnya tadi kan ada di aspek pengetahuan itu ada yang namanya fakta. Nah, fakta ini apa? Sesuatu yang ada dan terjadi atau ada ini dalam artian adalah terjadi secara empirik, benar-benar nyata. Secara empirik ini ada objeknya, jelas objeknya. Tampak, dapat dilihat objeknya itu. Dan peristiwa sejarah itu kan sesuatu yang sudah terjadi. Maka artinya dimaksud fakta itu salah satu contohnya adalah objeknya dapat dilihat, kemudian dapat dirasakan, dan juga dapat didengar. Nah, itu adalah objek yang dapat dilihat melalui panca indera kita. Kemudian peristiwa sejarah artinya fakta yang diceritakan, yang dikisahkan secara turun-temurun oleh para pendahulu-pendahulu. Nah, ini termasuk dalam kategori materi atau bahan ajar dalam klasifikasi adalah fakta. Selanjutnya, ada materi
yang bersifat konsep, artinya pemahaman terhadap sesuatu seperti pengertian atau definisi, misalnya definisi daripada maharo istima itu apa. Nah, itu yang dimaksud dengan maharo istima ini definisinya apa. Nah, itulah disebut dengan konsep. Kemudian juga klasifikasi tertentu terhadap suatu teori maksud saya, kemudian komponen-komponen tertentu dalam suatu tema pembelajaran materi itu, dan kemudian ada ciri-ciri khusus. Nah, itu disebut dengan konsep. Selanjutnya dalam bahan ajar yang dalam kategori kognitif itu ada namanya prinsip. Nah, prinsip ini sebuah fakta pengetahuan yang terbangun atas prinsip lewat proses ontologi keilmuan atau hubungan tertentu. Misalnya, prinsip ini sesuatu yang pasti ataupun sesuatu yang sudah diatur ataupun sesuatu yang secara teoritis dapat dibuktikan secara ilmiah, misalnya seperti dalil Al-Quran. Nah, dalil Al-Quran ini merupakan suatu tema ataupun materi pembelajaran yang sifatnya adalah suatu kepastian yang bersumber dari Al-Quran, yaitu dalil. Rumus ini merupakan pendekatan untuk memecahkan suatu persoalan-persoalan tertentu, misalnya di dalam bidang matematika ataupun dan lain sebagainya, ataupun rumus-rumus yang terjadi yang bisa kita dapatkan misalnya ketika merangkai kalimat dalam bahasa Arab ini kan. Nah, itu ada teori-teori tertentu yang menjadi acuan ketika kita merangkai ataupun membuat suatu kalimat menggunakan bahasa Arab, bagaimana hubungan subjek dan objeknya seperti apa. Nah, ini adalah sebuah rumus ataupun pendekatan. Kemudian hubungan antar konsep, artinya sesuatu hubungan satu konsep yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang tidak bisa dipisahkan. Nah, itu adalah prinsip yang tidak bisa dirubah-rubah. Nah, ini disebut dengan prinsip ya. Jadi karakteristik bahan ajar itu perlu kita ketahui sehingga kita dalam menyampaikan kepada siswa itu dapat menyampaikannya secara tepat dan tidak keliru. Nah, ini karena sudah diatur dengan prinsip-prinsip tertentu. Sampai di sini semoga dapat dipahami oleh mahasiswa sekalian. Yang selanjutnya adalah prosedur. Prosedur ini materi yang berkenaan dengan langkah-langkah sistematis dalam melakukan sesuatu atau tugas. Nah, jadi ini juga ada disebutkan di dalam penyusunan materi ajar atau bahan ajar itu, materi itu sifatnya adalah prosedural. Prosedural itu misalnya contohnya langkah-langkah membuat atau mengerjakan sesuatu. Urutannya ada dari yang urutan pertama hingga urutan terakhir, tidak bisa dibolak-balik. Misalnya ketika mau berwudu, cuci kaki dulu, itu sudah keliru. Nah, itu juga terkait dengan tadi prinsip, karena itu sudah diatur dalam hadis ataupun Al-Quran. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil contoh, misalnya kita menyampaikan materi tentang wudhu, di dalam pembelajaran PAI misalnya itu secara prosedural sudah disampaikan bahwa wudhu itu dari mulai niat sampai membasuh kedua kaki, dan itu juga termasuk juga ke dalam materi yang bersifat prinsip, karena itu berlandaskan dalil. Nah, jadi kalau materi tentang wudhu itu malah dia memiliki karakteristik dari dua bahan ajar ini. Dia juga memiliki karakteristik yang memiliki prinsip dan juga memiliki prosedur kalau terkait dengan materi wudhu. Nah, ini tentunya kita akan menemukan contohnya nanti dalam pembelajaran bahasa Arab juga demikian. Selanjutnya, pemilihan bahan ajar. Bagaimana memilih bahan ajar? Pemilihan bahan ajar ini yang pertama tentunya harus mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kalau kita mau membuat bahan ajar, bukan kita itu asal semaunya saja. Masuk kelas ataupun sebelum kita mengajar itu kita membuat materi apa yang kita inginkan dan apa yang kita kuasai saja. Tetapi memang harus mengacu kepada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang secara konkret itu mengacu pada indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, indikator dan tujuan pembelajaran ini merupakan pengembangan daripada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sehingga rambu-rambunya di situ. Sehingga dalam pengembangan materinya itu arahnya jelas dan juga terukur berdasarkan dengan rambu-rambu ataupun rel dari kurikulum yang telah ditetapkan. Kita akan contohkan di slide selanjutnya. Untuk memudahkan kita dalam menyusun suatu materi atau bahan ajar itu, kita mengenal yang namanya peta konsep. Peta konsep ini memberikan kemudahan bagi kita bagaimana sih urutan pembelajaran atau bahan ajar ini yang tepat, sehingga
peta konsep ini membantu kita untuk menyusun bahan ajar sesuai dengan tuntutan kurikulum yang ada melalui indikator maupun tujuan pembelajaran. Apa itu peta konsep? Peta konsep itu adalah sebuah ilustrasi grafis konkret yang mengindikasikan bagaimana sebuah konsep tunggal dihubungkan ke konsep-konsep lain pada kategori yang sama. Bagaimana contohnya? Jadi peta konsep ini adalah suatu pendekatan, gambar sebuah ilustrasi agar kita lebih mudah dalam memahami sesuatu. Tahapan-tahapannya dari yang umum ke khusus. Nah, ini artinya memaparkan sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus agar lebih terperinci, sehingga jelas arahnya ketika kita mau mengajar, menyiapkan bahan ajar itu, arahnya dan kebutuhannya seperti apa itu tergambar melalui peta konsep ini. Seperti ini contohnya. Nah, kita coba mencontohkan dari indikator yang sudah kita buat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kita sudah membuatkan indikator pada waktu itu di pertemuan yang tentang tema tentang merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator. Nah, kita sudah membuat contoh misalnya yang satu itu indikator kita melafazkan bunyi kosakata yang didengar tentang at-ta'aruf. Kemudian menjelaskan makna kata yang berhubungan dengan topik at-ta'aruf. Kemudian menyebutkan struktur kalimat yang berkaitan dengan at-ta'aruf. Nah, ini 3 indikator yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang coba dari indikator ini kita coba buatkan peta konsepnya. Dari indikator ini nanti bahan ajarnya itu seperti apa. Nah, kemudian peta konsep ini yang menjadi instrumen kita agar memudahkan dalam membuat ataupun menyusun bahan ajar. Nah, silakan kita lihat. Kita lihat di slide ini. Nah, tadi tema besarnya adalah tentang at-ta'aruf. Nah, dalam at-ta'aruf ini yang tadi berdasarkan indikator kan meminta kita untuk kosakata. Itu yang pertama kan. Kita itu kemudian dari at-ta'aruf itu ada berbagai macam, ini salah satu contoh, kita ambil dari sisi mufrodatnya saja dulu. Kita belum masuk kepada kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya dari mufrodat. Mufrodat apa yang kemudian kita berikan kepada siswa nantinya dalam bahan ajar kita agar mencapai kompetensi dia tahu tentang kosakata-kosakata yang terkait dengan at-ta'aruf. Apa yang dibutuhkan ketika memperkenalkan diri, kosakata apa yang harus dia kuasai oleh siswa agar dia mampu memperkenalkan diri atau ta'aruf ini dalam bahasa Arab. Nah, tentu pertama adalah kosakata. Kosakatanya ini kemudian dari mufrodat itu, mufrodat dan kosakata sama sih. Artinya kosakata yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu misalnya seperti huwa, ana, ya, huwa, hiya, anta, anti, ana. Nah, itu kan artinya adalah domir untuk menunjuk dirinya ataupun orang lain. Nah, ini harus tahu dulu. Kalau ketika menyebut saya, bahasa Arabnya apa? Berarti ana. Kemudian kalau ketika anta, ataupun kamu laki-laki, itu berarti anta. Dan kamu perempuan, dan huwa, dan lain sebagainya itu harus dipahami dulu oleh siswa. Ketika memperkenalkan diri tentu berbicara tentang dirinya sendiri. Maka harus tahu dalam bahasa Arab itu apa saja komponen-komponen kosakata yang harus dipahami terkait dengan memperkenalkan dirinya. Yang pertama yang perlu kita pahami misalnya tentang kalimat dan maknanya, kalimat dan maknanya itu. Misalnya saya itu dalam bahasa Arabnya apa, ketika kamu itu dalam bahasa Arabnya apa, ketika ingin menunjuk ini, itu, misalnya haza, zalika, nah, gitu kan. Artinya juga kemudian menunjuk kata sifat misalnya tolib, tolibah, dan lain sebagainya. Teman sodiqi, nah, gitu kan, temanku. Sodiqoti, temanku perempuan, dan lain-lain sebagainya. Itu terkait dengan mufrodat-mufrodat yang diperlukan. Kemudian harus memahami juga kata tanya. Karena nanti ketika ta'aruf itu kan saling kenal mengenal, maka dia akan melakukan percakapan terhadap temannya. Bagaimana untuk mencapai kompetensi agar dia mampu saling bertanya terhadap temannya, maka diperlukan kosakata dalam bahasa Arab yang menunjukkan ataupun kosakata kata tanya dalam bahasa Arab. Nah, misalnya contohnya kita akan berikan mufrodat nanti, mufrodat kata tanya itu misalnya ma, apa, kemudian hal, apakah, kemudian man, siapa, kemudian kaifa, bagaimana, min aina, dan lain sebagainya. Itu kata tanya itu nanti dari peta konsep ini, kosakata itu kalian kembangkan lagi, buat lagi ini bagannya di bawahnya. Kosakata apa saja, nanti dikembangkan. Kemudian kata tanya apa saja harus diberikan kepada siswa. Ya, tadi dari ma, hal, man,
kaifa, min aina. Nah, itu harus kalian berikan. Berarti kata tanya yang terkait dengan bahasa Arab. Kemudian sapaan. Kata sapa ya, kata sapaan itu tentu penting dalam orang memperkenalkan diri. Kata sapaan itu misalnya assalamualaikum, sobahul khair, masaul khair, dan lain sebagainya. Misalnya kaifahaluk, masmuka, masmuki, ya kan? Man anta, kemudian jawabannya man anta ana tilmiz, nah dan sebagainya. Ini perlu kata-kata sapaan yang harus diberikan juga kepada siswa dan juga bagaimana cara menjawabnya. Nah, yang selanjutnya, yang keempat juga perlu kita memberikan mufrad-mufrad tentang profesi. Karena terkait diri seseorang tentu ada yang namanya melekat pada dirinya, itu adalah profesi. Nah, profesi-profesi ini misalnya dia sebagai murid, nah, ya kan, dia sebagai guru, dan lain sebagainya. Kosakata bahasa Arab, apa itu murid? Nah, bagaimana dalam bahasa Arabnya juga seorang guru, dan juga dokter, ya kan, dokter itu tobib. Nah, kalau perempuan adalah tobibah. Nah, ini juga harus diberikan. Ketika memperkenalkan diri, tentu dia akan menyebut dirinya sebagai apa. Nah, itu penting. Kemudian arah. Arah itu apa? Misalnya arah timur, ya kan, arah barat. Nah, itu kan kalau ketika kita memperkenalkan diri, di mana letak rumahmu misalnya. Nah, itu di sebelah barat. Kalau ini umumnya di negara-negara Arab. Tapi kalau di Pontianak sih tidak terlalu memperhatikan ketika menunjuk di mana letak kita, itu tidak menggunakan arah tetapi langsung kepada alamat yang dituju. Tetapi ini penting juga harus memahami siswa arah-arah dari mata angin. Misalnya al-gharbiyah itu barat, nanti kan al-wusta misalnya tengah, ya kan. Asy-syarqiyah kalau kita menunjukkan adalah timur. Nah, ini perlu nih materi-materi ataupun mufradat tentang arah mata angin, baik itu barat, timur dan tengah. Asy-syarqiyah, al-wusta, al-gharbiyah itu juga diberikan, misalnya al-janubiyah itu selatan, dan lain sebagainya, arah-arah mata angin. Dan kemudian tadrib, terakhir juga berikan tadrib. Tadrib itu adalah latihan untuk memastikan apakah siswa itu sudah mampu memahami baik dari sisi pengetahuan terlebih dahulu terkait dengan materi-materi mufrodat ini. Bisa jadi mufrodatnya itu kita dalam bentuk latihan keterampilan, praktek langsung, ataupun hanya dalam bentuk latihan-latihan soal yang bersifat pengetahuan. Nah, ini tergantung daripada kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang ingin kita berikan. Baiklah mahasiswa sekalian, ini hanya sekedar contoh kecil dalam mahasiswa nanti ketika menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, ketika masuk pada fase penyusunan bahan ajar atau materi pembelajaran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tentunya masih banyak kekurangan. Saya harapkan kritik dari semua pihak yang menonton daripada video ini. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.